Mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di dalam dunia yang gelap, di dalam situasi yang tidak menentu, kami mendapatkan pengharapan dan keyakinan bahwa tangan kami Tuhan pegang dengan teguh. Tangan kami Tuhan pimpin melewati setiap badai hidup. Dan tangan kami Tuhan bawa untuk kami menang melewati setiap tantangan yang ada. Itulah keyakinan yang Kau beri kepada kami, dan itulah yang kami pegang dalam hidup kami. Melewati apapun dan dalam keadaan bagaimanapun, tangan Tuhan pasti akan menolong kami, sehingga kami mampu untuk melewati setiap situasi dalam hidup kami. Terima kasih buat ibadah hari ini, ibadah yang pasti memberkati kami, ibadah yang menguatkan dan akan memberi kepada kami pengharapan baru dalam Tuhan. Sekarang sampaikan firman-Mu kepada kami membutuhkan kebenaran-kebenaran-Mu yang akan menyingkapkan segala hal yang selama ini kami tidak pahami. Roh Kudus, terangilah mata hati kami, berikan roh hikmat dan wahyu untuk kami mengerti akan kebenaran-kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami bersyukur dan kami membuka hati kami untuk Engkau berbicara. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, senang sekali berjumpa dengan Bapak Ibu. Saya Pendeta Nathanael Prayogo, satu sukacita, satu kehormatan untuk bisa bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu untuk mengalami sukacita Tuhan dalam ibadah. Terima kasih kepada Bapak Gembala, Pak Pendeta Andi, terima kasih kepada majelis, terima kasih kepada para pemimpin gereja yang mengizinkan saya boleh berbagi berkat kepada Bapak Ibu di dalam ibadah pada hari ini. Bapak Ibu, tema yang kita akan renungkan adalah tema yang diberikan kepada saya untuk kita bahas bersama-sama. Jujur saya berkata kepada kita, ini bukan tema yang mudah, bukan tema yang sederhana Bapak Ibu. Ya, apalagi tadi kita berdoa bahwa kita butuh tangan Tuhan yang menghibur kita, yang menolong kita, ya, yang menguatkan kita. Apa yang kita bahas ini betul-betul adalah sesuatu yang sangat mendasar di dalam kekristenan. Bahkan menurut saya ini jauh lebih penting daripada kita ditolong Tuhan, kita diberkati Tuhan, kita disembuhkan Tuhan, kita terima mujizat dari Tuhan. Hal ini jauh lebih penting. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita sedang berbicara tentang core kekristenan, yaitu tentang keselamatan yang seringkali sudah mulai bias di dalam baik pembahasannya ataupun penerimaan kita. Dan Bapak Ibu, kalau sampai segala sesuatu yang berkaitan dengan keselamatan itu tidak kokoh, itu sangat merugikan karena menghancurkan semua dan apapun yang kita inginkan di dalam hidup kita. Bayangkan Bapak Ibu, apa gunanya orang hidup diberkati, orang hidup sehat, orang hidup makmur, tapi kemudian kehilangan keselamatan. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat mendasar walaupun tidak berkaitan dengan bagaimana susahnya hidup, bagaimana beratnya beban, tetapi ini sesuatu yang sangat penting. Itu sebabnya saya ingin mengajak kita semua untuk mendeteksi kebohongan-kebohongan yang kita tangkap entah dari apa yang disampaikan tidak lengkap atau bagaimana kita menerima tidak di dalam kesatuan yang utuh. Dan itu sangat merugikan, itu sangat merugikan. Bapak Ibu, kita akan membaca ayat mas kita di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-20. Nanti kita akan membaca, tetapi saya ingin mulai lebih dahulu dengan ini Bapak Ibu. Bahwa di dalam pandangan kebanyakan orang Kristen ada yang disebut dengan easy believism. Easy believism artinya satu kepercayaan, satu keyakinan tapi yang simple, yang easy, yang mudah. Bapak Ibu, easy believism adalah sebetulnya istilah sindiran
yang disampaikan oleh para penentang-penentang faham sola fide, bahwa kekristenan, bahwa kita diselamatkan hanya oleh karena iman. Mereka mencemooh, mereka menyindir karena orang-orang ini atau kelompok yang mereka lihat itu adalah kelompok yang penting hanya iman dan kemudian selesai. Tidak ada sesuatu yang lebih daripada itu. Bapak Ibu, kebenaran yang hakiki dari keselamatan adalah bahwa iman yang sejati itu kepada Kristus. Iman yang sejati hanya kepada Kristus. Itu adalah core kekristenan. Tetapi iman yang sejati kepada Kristus harus menuntun kita kepada kehidupan yang diubahkan. Nah, kelompok easy believism mengatakan bahwa orang percaya kepada Kristus tetapi tidak lagi memperdulikan apakah hidupnya diubahkan atau tidak. Yang penting buat mereka adalah bahwa sudah percaya Yesus. Bahkan mungkin sudah mengikuti tata cara gereja. Bahkan mungkin sudah dibaptis, memiliki kartu baptisan, memiliki kartu anggota, tapi selesai sampai di situ. Tidak ada sesuatu yang menjadi kelanjutannya. Isi believism menyindir bahwa orang diselamatkan karena mereka berdoa, tetapi tanpa keinsafan nyata akan dosa. Dan tidak ada iman yang sejati kepada Kristus. Berdoa itu mudah, tetapi keselamatan itu lebih dari sekedar kata-kata. Bapak Ibu, ini adalah satu sindiran yang sangat serius yang harus menjadi teguran buat kita semua. Apakah benar iman kita kepada Kristus adalah iman yang sejati? Sebab ketika kita hanya mengatakan saya percaya kepada Yesus dan stop sampai di situ, ada masalah besar Bapak Ibu. Karena iman itu selalu membawa perubahan hidup. Iman yang sejati menghasilkan perubahan hidup. Mari kita baca Matius pasal yang ke-7 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-20. Yesus sendiri menyampaikan kepada para muridnya dan kepada kita pada hari ini. Apa kata Yesus kepada kita semua yang patut untuk kita perhatikan dengan serius? Yesus berkata begini, masuklah melalui pintu yang sesak itu. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Dan sedikit orang yang mendapatkannya. Yesus sudah bilang Bapak Ibu bahwa jalan menuju kehidupan itu pintunya sesak. Atau terjemahan yang tepat adalah pintunya kecil dan jalannya sempit. Not easy at all gitu Bapak Ibu. Tetapi sekarang ini begitu banyak orang Kristen yang menginginkan kehidupan kekristenan yang mudah. Saya berharap setelah saya percaya kepada Yesus, maka pekerjaan saya dimudahkan. Persoalan saya dimudahkan. Keluarga saya, bisnis saya dimudahkan. Karena saya percaya Yesus akan membuka jalan sehingga semuanya menjadi mudah. Rasanya pendapat seperti itu kok bertolak belakang ya dengan apa yang Yesus sendiri ucapkan. Bahwa sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Kemudian dia mengingatkan Bapak Ibu. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Lalu Yesus memberi sebuah ukuran indikator yang valid, sah dan meyakinkan. Apa itu? Dia bilang begini, dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara
dari rumput duri. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik, terjemahan yang benar adalah pohon yang rusak, akan menghasilkan buah yang rusak. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, atau pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, ini ada catatan penting Bapak Ibu, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Lalu Yesus mengulang kembali sebagai kesimpulan akhir, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bapak Ibu, dalam pembicaraan yang kita sudah baca, ada dua pokok utama yang Yesus mau ajarkan kepada kita, dan itulah yang kita akan renungkan pada hari ini. Dua hal penting tentang keselamatan, core. Lebih penting dari hidup diberkati, lebih penting dari hidup disembuhkan, lebih penting dari segalanya. Keselamatan itu membutuhkan dua hal besar. Pertama adalah upaya yang keras. Yang kedua, perhatian yang serius. Not easy at all. Enggak gampang Bapak Ibu. Jadi kalau kita berpikir bahwa saya memilih Yesus supaya hidup saya lebih mudah, kita harus melihat kepada referensi Alkitab. Karena Yesus tidak mengatakan seperti itu Bapak Ibu. Percaya kepada Yesus itu tidak membutuhkan biaya apapun. Dan memang tidak bisa dibayar dengan berapapun. Karena keselamatan dalam Yesus itu tidak bisa dibayar dengan apapun. Tetapi yang hari ini kita bahas bukan percaya kepada Yesus, tetapi setelah kita percaya Yesus, apa yang menjadi perjalanan kita selanjutnya? Keselamatan setelah kita percaya kepada Yesus memerlukan upaya yang keras. Karena pintunya kecil dan jalannya sempit. Yang kedua, keselamatan itu membutuhkan perhatian yang serius. Karena buah itu yang akan menentukan pohonnya. Pohon itu tidak bisa kita deteksi. Saya tahu ada beberapa orang yang bisa melihat ini pohon apa, ini pohon apa. Dan saya kagum Bapak Ibu. Karena saya tidak tahu. Saya hanya melihat pohon itu sebagai sebuah batang yang tumbuh dan kemudian ada daun. Tapi orang-orang bisa tahu, ini pohon mangga, ini pohon durian, ini pohon rambutan. Saya pikir kok hebat ya, bisa tahu ya, dari mana ya. Lalu kemudian saya menjadi tahu bahwa mereka tahu setelah mereka melihat pohon itu berbuah. Ya betul Bapak Ibu, kalau belum ada buahnya, ya mereka tidak tahu. Tapi karena mereka tahu lebih dahulu buahnya daripada saya, maka waktu saya tanya kepada mereka, Pak ini pohon apa? Oh ini pohon duren. Saya pikir hebat sekali. Tidak hebat. Kenapa? Karena dia tahu lebih dulu bahwa pohon ini sudah pernah berbuah durian. Jadi waktu saya tanya pohon ini pohon apa? Dia dengan cepat menjawab ini pohon durian. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya buah itu menjadi sangat penting di dalam hidup kita. Banyak orang Kristen hanya berpikir berkat itu yang penting. Banyak orang Kristen berpikir bahwa mujizat itu yang penting. Banyak orang berpikir bahwa kehidupan di dunia yang tenang dan aman itu yang penting. Saya berkata itu penting Bapak Ibu. Tapi itu bukan yang terpenting. Sebab yang terpenting adalah buahnya itu. Karena sudah jelas dibilang kalau tidak menghasilkan buah, pohon itu akan ditebang. Bapak Ibu, yang pertama kita melihat, keselamatan itu memerlukan upaya yang keras. Karena pintunya itu kecil. Yesus berkata dalam Matius pasal 7, masuklah melalui pintu yang sesak, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang masuk melaluinya, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Dan sedikit orang yang mendapatinya. Bapak Ibu,
penulis Injil Lukas sebagai Injil sinopsis memberikan tulisan yang mirip, mengutip kata-kata Yesus yang sama, yang punya esensi yang sama, tetapi menambahkan kata yang berbeda. Lukas pasal yang ke-13 ayat 24. Jadi kalimat Yesus ini dilihat oleh dua orang penulis Alkitab. Sebetulnya tiga, Matius, Markus, dan Lukas. Maka dibilang bahwa Lukas menulis begini, jawab Yesus kepada orang-orang di situ. Berjuanglah. Nah, kata berjuang ini tidak ada di dalam Injil Matius. Lukas melihat bahwa ada satu kata yang harus dimasukkan ke sana yang penting. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Bapak Ibu, diingatkan kepada kita, kekristenan itu bukan bicara berkat saja. Kekristenan itu bukan bicara tentang makmur, sehat, kaya, panjang umur, bukan. Kekristenan itu berbicara tentang perjuangan, Bapak Ibu. Ketika saya masih remaja, saya ada di gereja yang sederhana, Bapak Ibu. Dan satu hal yang saya masih ingat sampai sekarang adalah, kalau kami melakukan pelayanan ke gereja lain, dan saya ikut dalam pelayanan paduan suara atau vokal group dalam kelompok yang lebih kecil, maka kami menyebut pelayanan ke gereja lain itu adalah berjuang ke gereja lain. Itu istilah yang kami pakai di gereja ketika saya masih kecil, Bapak, masih remaja. Dan sampai hari ini saya masih ingat terus istilah itu, walaupun saya sekarang nggak pernah mendengar lagi. Biasa orang kalau berkata pelayanan ke tempat lain berkata, ya saya melayani, atau saya bermisi, ya, atau saya menjadi berkat, begitu ya. Tapi sudah jarang saya mendengar kata kami berjuang. Padahal itu sebetulnya yang benar, Bapak Ibu. Kekristenan itu bicara tentang perjuangan. Baik, Bapak Ibu. Kenapa perlu ada perjuangan? Karena ini hanya ada dua jalan. Tidak ada yang ketiga, tidak ada yang keempat. Tidak ada jalan tengah, tidak ada kompromi. Alkitab itu jelas, clear Bapak Ibu. Dua, hitam putih, tidak ada abu-abu. Dunia menciptakan di antara hitam dan putih. Dan dunia mengatakan sekarang tidak ada hitam dan putih. Yang ada adalah relatif, agak hitam atau agak putih. Alkitab gak pernah bilang relatif. Alkitab itu mutlak, Bapak Ibu. Ya atau tidak, mati atau hidup, surga atau neraka, itu Bapak Ibu. Karena Alkitab begitu tegas, maka sebetulnya itu memudahkan buat kita, supaya kita juga memilih dengan tegas. Sebab kalau pilihannya banyak, kita akan bingung dan kita akan menjadi orang yang suka pindah, terombang-ambing. Tapi ini cuma ada dua pilihan. Pilihan pertama adalah pintu yang kecil dan jalan yang sempit. Versus pilihan yang kedua, pintu yang lebar dan jalan yang luas. Bapak Ibu bisa melihat di gambar itu ya Bapak Ibu. Di atas itu saya berikan gambar sekilas. Ada jalan yang lebar, ada jalan yang sempit. Ada jalan yang longgar, tol tanpa hambatan, jalan freeway. Tapi ada jalan yang sempit, jalan yang berliku, jalan yang sulit, jalan yang berbatu. Bapak Ibu, jujur kalau kita boleh, kalau kita ditanya dan kita bisa menjawab, pilih yang mana Bapak Ibu? Pasti yang lebar. Kenapa hidup mesti susah? Hidup sudah susah Pak, jangan cari yang lebih susah. Gitu Bapak Ibu, ya kan? Hidup sudah sulit. Ngapain tambah masalah? Cari yang gampang. Kalau bisa dibuat gampang, kenapa kok cari yang sulit? Walaupun sekarang sudah berbalik. Kalau bisa sulit, kenapa dibuat gampang? Kan gitu Bapak Ibu. Tapi sebetulnya secara naluri kita akan bilang,
Kalau ada yang gampang, kenapa kok cari yang sulit? Bapak Ibu, kita harus mengerti bahwa ternyata konsep ini bukan konsep Alkitab. Karena Alkitab itu memberitahu kepada kita, jalan menuju kehidupan itu sempit. Pintunya itu kecil. Jalan yang lebar dapat dimasuki dengan membawa tas dan bagasi. Anda bisa bawa apa saja lewat jalan yang lebar. Anda mau bawa truk trailer besar, bisa. Anda mau bawa kapal raksasa, bisa. Anda mau bawa apa? Kendaraan segala macam, bisa. Kenapa? Lebar. Gampang, nyaman, lancar. Sifat yang lama dan penuh dosa. Dan semua yang terkandung di dalamnya. Beserta dengan kelengkapan-kelengkapannya. Bisa masuk, bisa masuk. Kenapa? Lebar Bapak Ibu. Itulah pintu pemanjaan diri. Begitu lebarnya pintu itu, sehingga orang bisa masuk sekaligus dan beramai-ramai. Nah kita suka beramai-ramai. Makanya Bapak Ibu Anda lihat ya, kalau ada mall baru dibuka, ramai. Dan semakin ramai orang datang, semakin ramai tempat itu. Resto, kafe, warung dibuka. Lihat, kita semua tahulah, kalau kita mau cari makan Bapak Ibu, lalu kita nggak tahu tempat yang kita tuju, kita di kota asing, maka ukuran paling sering saya dengar dari orang-orang untuk mencari tempat makan adalah cari yang rame. Cari yang rame. Kenapa? Kalau cari yang rame, berarti itu enak. Berarti itu banyak peminatnya, banyak pelanggannya. Tapi kita semua kan juga pasti sering keblondrok Bapak Ibu ya. Ternyata rame tidak seperti yang kita bayangkan. Bapak Ibu, tahukah Anda bahwa kehidupan kekristenan juga banyak seperti itu? Gereja-gereja yang menawarkan jalan kekristenan yang mudah. Jangan khawatir, hidupmu pasti sukses. Tuhan pasti membuat engkau kaya raya. Sampai 7 turunan tidak akan habis. Amin. Tuhan akan mencurahkan berkat sehingga engkau tidak punya tempat untuk menerima lagi dan berlimpah-limpah. Amin. Kok mulai bingung Bapak Ibu ya? Berarti saya sudah bisa mulai mencapai tujuan dari khotbah ini. Kenapa Bapak Ibu? Saya percaya itu benar. Saya percaya Tuhan bisa memberi berkat berlimpah-limpah. Enggak sampai 7 turunan, 70 turunan. Dia tidak pernah kehabisan berkat. Tapi ya apa itu tujuan Tuhan untuk menyelamatkan kita? Itu yang menjadi pertanyaan. Bapak Ibu, ini bahaya sekali. Perhatikan kalimat ini. Pintu yang lebar adalah penampakan kebenaran. Tetapi bukan kebenaran yang sebenarnya. Di sini yang Bapak Gembala memberikan kepada saya tema ini yang pertama kali berbicara kepada saya sendiri karena saya juga gembala Bapak Ibu. Apakah saya mengajarkan kebohongan? Apakah saya mengajarkan separuh kebenaran? Apakah saya mengajarkan penampakan kebenaran? Dan itu berbahaya. Itu sebabnya judul hari ini sangat mengerikan menurut saya. Mendeteksi kebohongan. Karena banyak di antara kita yang saya tidak berkata bahwa pendeta bohong itu mencemarkan profesi sendiri Bapak Ibu. Tapi saya sering berkata bahwa yang disampaikan tidak utuh,
dan yang menangkap juga tidak utuh. Disinilah kita perlu kembali mawas diri. Apakah keselamatan yang kita pahami atau pengiringan kita kepada Yesus adalah seperti yang Yesus inginkan. Jalan yang luas adalah jalan dunia yang mudah, menarik, inklusif, memanjakan, permisif, berorientasi pada diri sendiri. Ada sedikit aturan, sedikit batasan, sedikit persyaratan. Yang perlu Anda lakukan hanyalah cukup mengakui Yesus, titik. Dosa ditoleransi, kebenaran dimoderasi. Dimoderasi artinya disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Kerendahan hati diabaikan. Firman Tuhan dipuji, namun tidak dihidupi. Standar-standarnya dikagumi, namun tidak diikuti. Jalan yang lebar ini tidak membutuhkan kedewasaan rohani. Tidak memerlukan karakter moral. Tidak memerlukan komitmen. Tidak memerlukan pengorbanan. Inilah jalan yang mudah. Yang hanya cukup dengan mengambang saja. Dan Anda tidak butuh usaha apapun. Apakah konsep kita tentang kekristenan seperti itu? Sementara kita melihat dengan jujur, ketika ada firman yang mulai sedikit menegur, ada orang yang mulai tersinggung dan mulai marah. Ketika mulai ada datang peringatan-peringatan, jemaat mulai resah dan mulai tidak nyaman. Ketika diingatkan untuk datang dalam ibadah secara rutin setiap minggu, orang mulai protes. Masa pendeta tidak tahu bahwa kita semua ini perlu cari nafkah? Dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Bapak Ibu, kekristenan tidak sesederhana yang kita pikir. Anda tahu mengapa? Karena Yesus menebus kita juga tidak sesederhana yang kita pikir. Yang kita lihat di dalam film The Passion of the Christ, itu hanya sebagian kecil dari kenyataan tentang penderitaan Yesus. Itu dibuat dengan begitu banyak, ini adalah pengakuan dari produser sendiri, dibuat dengan begitu banyak penghalusan supaya bisa lolos sensor dan bisa dilihat oleh masyarakat. Kenyataannya tidak demikian Bapak Ibu. Yesus benar-benar hancur hidupnya. Alkitab berkata bahwa orang pun tidak sanggup, tidak mampu, tidak tega untuk melihatnya. Yesaya bilang seperti itu. Kita hari ini masih nonton The Passion of the Christ setiap kali Paskah. Dan sepertinya karena sudah biasa maka kita melihat sebagai sebuah tontonan. Memang agak mengerikan karena ada darah di situ. Tapi tidak seperti itu sama sekali Bapak Ibu. Jauh dibandingkan dengan apa yang ditayangkan di media film tersebut. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa kekristenan itu tidak mudah. Yesus menjalani hidup yang sedemikian. Lalu kita berpikir bahwa saya mau cari yang lebih gampang, yang lebih mudah. Agar dapat memasuki jalan yang sempit, pintu yang kecil, seseorang harus melepaskan diri dari banyak hal. Seperti hasrat yang menggebu-gebu akan harta benda duniawi. Roh yang tidak mau mengampuni, sifat mementingkan diri sendiri, dan khususnya rasa merasa benar sendiri. Oleh sebab itu, pintu yang kecil sebenarnya adalah pintu penyangkalan diri dan ketaatan. Pertanyaannya adalah, rela enggak kita melewati pintu itu? Mau enggak kita melewati pintu yang kecil itu? Kalau tidak, maka pilihannya cuma satu, yang lainnya. Enggak ada yang ketiga. Pak, saya jalan yang lebar enggak mau. Saya pintu yang lebar enggak mau, itu masuk neraka. Tapi yang ini terlalu sesak Pak. Please give me.
diberi another choice, pilihan yang lain. Saya bilang, maaf Pak, enggak ada. Enggak ada. Pintu yang kecil, dibilang juga jalan yang sempit. Jalan yang sempit Bapak Ibu, di dalam kata Yunaninya dipakai kata klibo. Klibo itu apa? Saya terkejut, saya gemetar Bapak Ibu. Jalan yang sempit adalah jalan menuju kepada kehidupan. Dan kita semua mau memilih jalan itu. Setuju Bapak Ibu? Loh kalau tidak, Bapak Ibu pilih yang mana? Gak ada yang ketiga loh. Kalau nggak mau yang ini ya yang itu. Yang itu kemana? Kepada kebinasaan. Jalan yang sempit. Tlibo. Apa itu? Arti tlibo adalah dihancurkan. Diperas. Diremukkan. Secara harfiah itu berarti menekan dengan keras. Mengeroyok, menekan, meremukkan. Itulah yang digunakan, kata yang digunakan ketika bangsa Israel memeras buah anggur untuk mengekstrak sarinya. Getsemani, Getsemani itu artinya pemerasan anggur. Buah-buah anggur yang dipetik dimasukkan dalam kilangan batu dan ditekan dengan batu yang berputar. Bapak Ibu, kekristenan itu kayak begitu. Banyak kita terkaget-kaget ya. Tuhan, kenapa kok hidupku susah? Tuhan, kenapa kok masalahku gak selesai-selesai? Tuhan, kenapa kok aku diganggu terus? Kapan aku bisa lepas dari persoalan itu? Di mana Engkau Tuhan? Tuhan bilang aku di sini. Kamu di mana? Sebab kamu pikir jalan itu lebar. Di jalan yang lebar, aku tidak di situ. Aku ada di jalan yang sempit. Matius 16 ayat 24. Mengingatkan kepada kita semua Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau ada orang mau ikut di dalam atau mau mendaftar dalam sekolah, maka ada namanya persyaratan. Anda mau masuk bekerja juga ada namanya persyaratan. Anda mau ikut lomba ada persyaratan. Nah, dengarkan baik-baik Bapak Ibu. Kita mau ikut Yesus, ada persyaratannya. Ada persyaratannya. Dan kita sering lupa dengan persyaratan ini. Kita berpikir yang penting saya sekarang sudah terima Yesus. Kita lupa bahwa setelah kita terima Yesus, kita itu harus ikut Yesus. Bukan cuma terima. Kalau hanya terima saja, itu yang disindir oleh isi believism tadi. Ikut Yesus, dan ikut Yesus ada persyaratannya. Apa itu? Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku. Bapak Ibu, kita lanjutkan bersama-sama. 2, 3. Ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ada persyaratannya. Kita bilang, Tuhan aku mau ikut Engkau. Yakin Tuhan, saestu, tenan Tuhan. Tapi kita lupa, ikut Yesus ada persyaratannya loh Pak. Inilah yang kita perlu deteksi dalam hidup kita. Bapak Ibu, keselamatan itu membutuhkan upaya yang keras. Perjuangan yang keras. Karena pintunya sempit dan eksklusif. Nggak bisa berbondong-bondong masuk, nggak bisa. Bahkan Bapak Ibu kita ingat ya, keselamatan itu personal. Kita nggak bisa masuk surga rombongan. Kita nggak bisa bilang sama malaikat, malaikat ini
suami saya, ini istri saya, ini anak saya, ini mertua saya, ini papa saya. Bisa masuk sama-sama ya? Tidak bisa Bapak Ibu. Sendiri, personal, eksklusif. Tidak lebar dan tidak inklusif. Tidak siapa saja boleh, enggak begitu Bapak Ibu. Dan dimulai dengan kata masuklah. Masuklah. Yunaninya disebut sebagai eiserkomai. Eiserkomai itu artinya pergilah dan masuklah ke dalam. Auris, seketika ada urgensi, menunjukkan harus segera. Kalau kau tidak masuk sekarang, maka kau bisa tidak masuk. Itu sebabnya kita perlu dengan serius ketika ada seseorang yang terbuka dengan Injil. Kita harus segera memfollow up mereka supaya mereka segera menerima Yesus. Terlalu banyak menunda di depan akan menimbulkan banyak masalah untuk kemudiannya. Segera masuklah. Dan masuklah melalui pintu yang sempit atau pintu yang sesak. Artinya hanya ada satu. Sesak itu artinya enggak banyak, enggak lebar, enggak banyak pilihan, hanya satu. Bicara tentang pintu yang sempit, pintu yang sesak, itu bicara tentang keselamatan hanya ada satu dan satu-satunya, yaitu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kisah 4:12 berkata, keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain. Alkitab menyebut, tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya satu, dan itulah Yesus. Dan dikatakan bahwa kemudian masuklah melalui pintu yang sempit dan sedikit orang yang mendapatinya. Di dalam Injil Lukas disebut sebagai strive, berjuanglah. Agonisomai, sesuatu yang harus kita usahakan. Seperti mengikuti kompetisi, bertarung, berjuang, berusaha dengan semangat yang kuat. Bapak Ibu, itu konsep kekristenan kayak begitu. Tapi sekarang kita kan gak mau Bapak Ibu. Kita bilang, aduh capek lah, aduh repot lah, aduh banyak masalah lah, gini aja lah. Bisa enggak ibadah itu diteruskan saja dengan online? Kan toh sama-sama ibadah, gitu Bapak Ibu. Saya bersyukur ada streaming, di tempat saya melayani juga ada streaming. Tapi saya berkata bahwa ibadah itu datang di gedung. Berangkat, Pak repot, iya. Lalu bayanganmu apa tentang kekristenan? Pak susah dari rumah saya jauh. Oke, bayanganmu apa tentang kekristenan? Bapak Ibu, itu yang mesti kita perbaiki dalam konsep kita. Dan harus bisa kita deteksi kebohongan-kebohongan yang mungkin sudah meracuni pikiran kita. Sikap seperti itulah yang harus ada dalam pikiran Anda setiap hari. Itu berarti Anda harus mengatur ulang semua yang Anda lakukan. Menentukan bagaimana Anda memakai waktu Anda, uang Anda, dan hidup Anda. Anda harus bersungguh-sungguh untuk memastikan bahwa hanya Kristus sajalah keselamatan Anda. Sesuatu yang sangat penting Bapak Ibu. Yang kedua, keselamatan membutuhkan upaya yang keras karena banyak yang ingin masuk tetapi tidak dapat. Petrus kembali memberikan nuansa yang sama. Sebab itu saudara berusahalah lebih keras, lebih keras. Bapak Ibu, apa artinya berusaha lebih keras? Artinya akan ada halangan, godaan yang akan menahan kita. Dan Alkitab berkata kita harus berjuang dengan keras untuk mengatasinya. Baik, sekarang saya langsung masuk pada poin yang kedua. Tadi masih poin yang pertama, A dan B. Keselamatan membutuhkan usaha yang keras, perjuangan Bapak Ibu. Sekarang bagian kedua, keselamatan itu memerlukan perhatian yang serius. Karena pohon yang baik
akan menghasilkan buah yang baik. Bapak Ibu perhatikan bagian ini sangat penting dan menarik. Matius 7 ayat yang ke-17. Matius 7 ayat yang ke-17. Wah, hilang. Matius 7 ayat yang ke-17 Bapak Ibu. Alkitab berkata seperti ini. Demikianlah setiap pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Bentar ya, oke. Bentar, maaf ini saya mesti lompat karena tadi kembali ke depan ya. Maaf sebentar Bapak Ibu. Wah. Oke. Nah ini ya. Setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Nah dalam bahasa Indonesia dipakai kata baik dan baik. Pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Tapi dalam bahasa Yunani dipakai dua kata yang berbeda. Pohon yang baik itu dipakai kata baik itu agathos. Buah yang baik itu kalos. Dua kata yang berbeda. Agathos itu menggambarkan apa yang baik dari karakter. Manusia batiniah, inner man kita. Nggak kelihatan Bapak Ibu. Itu sifat karakter, nggak nampak. Tetapi kalos itu bicara tentang sesuatu yang nampak di luar. Bukan sesuatu yang dangkal atau hiasan, tapi sesuatu yang sungguh-sungguh. Perbuatan, kelihatan, dilihat oleh orang. Tetapi real, bukan fake, bukan kamuflase, bukan cuman citra, pencitraan, bukan. Apa artinya Bapak Ibu? Artinya setelah kita diselamatkan, kita harus punya agathos, karakter yang baik, karakter yang terpuji. Dari karakter yang baik akan lahir perbuatan yang baik. Iman yang sejati kepada Kristus mengubah kehidupan dan menghasilkan buah bagi kemuliaan Allah. Segala sesuatu di alam berkembang menurut jenisnya dan juga berlaku di dalam alam rohani. Pohon durian tidak akan menghasilkan buah mangga. Pohon durian akan menghasilkan buah durian. Karakter Kristus akan melahirkan perbuatan-perbuatan Kristus. Enggak mungkin yang lain. Jadi pertanyaan buat kita semua adalah, apakah keputusan saya mengikut Kristus mengubah hidup saya? Apakah ada perubahan di dalam saya? Pohon yang baik berarti hati yang baik. Dan buah yang baik berarti hidup yang suci. Bapak Ibu, pertanyaan ini penting untuk mendeteksi apakah keselamatan yang kita pahami saat ini mungkin bukan keselamatan yang seutuhnya. Ketika orang melihat sebuah video atau film, sebuah foto, mereka sering bertanya, is it real? Tenane? Apik yo? Janjane tenan pora gitu saudara. Kenapa? Karena sekarang itu banyak manipulasi Bapak Ibu. Wajah-wajah yang sederhana bisa menjadi wajah yang berkilau-kilau Bapak Ibu. Dikasih filter. Wajah yang kulit yang teroven terlalu lama di sorga bisa dibuat menjadi putih. Sehingga orang kemudian terkejut ketika lihat foto dan ketemu orang. Ada namanya manipulasi. Bapak Ibu, komputer di rumah dapat memanipulasi gambar. Untuk membuat gambar suatu peristiwa tidak senyatanya. Kamera tidak mungkin bohong. Komputer bisa bohong. Ketika orang mendengar kita mengatakan bahwa kita adalah orang Kristen, maka mungkin mereka bertanya-tanya, apakah iman kita nyata? Kehidupan kitalah yang akan menjawab pertanyaan tersebut dengan merefleksikan realita
Kristus. Disitulah kita bisa mendeteksi kebohongan. Benarkah kita pengikut Kristus atau kita hanya sekedar pengagum Kristus? Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, saat kami tundukkan kepala kami sedang memeriksa pemahaman kami sekaligus pohon hidup kami. Bapa, tolonglah kami. Kalau hari ini mungkin kami masih berpikir mengikut Yesus akan membuat usaha kami jadi lancar, ekonomi kami jadi lebih terbuka, hidup kami lebih nyaman, kesehatan kami lebih terjaga, umur kami lebih panjang, anak-anak kami lebih berbahagia. Tuhan, tolong kami supaya kebenaran firman meluruskan pandangan tersebut. Kami tidak mau hidup di dalam pemahaman yang keliru. Kami tidak mau mengerti sesuatu yang tidak seharusnya. Tolong kami Tuhan, dan biar kami mengerti bahwa kekristenan berarti kami harus mau melewati pintu yang sempit, pintu yang kecil, dan jalan yang sempit. Ajar kami menyadari bahwa kekristenan berarti kami harus menghasilkan buah, supaya dunia tahu bahwa hidup kami memang kekristenan yang nyata. Tuhan, ampuni kami kalau selama ini kami hanya menambahkan Yesus dalam hidup kami dan tidak melakukan langkah lanjut. Ampuni kami kalau kami berhenti hanya pada percaya Yesus, padahal ada perjalanan panjang yang masih kami harus lewati. Biar firman ini membuka pikiran kami dan menyadarkan kami kalau ada pemahaman-pemahaman yang keliru. Kerinduan kami hanya satu, Tuhan, biar korban-Mu atas kami tidak menjadi sia-sia. Tapi kami benar-benar diselamatkan, diubahkan, menjadi semakin lama semakin serupa dengan Kristus. Berbicara Roh Kudus dalam hati kami, suara hamba-Mu selesai, tapi Engkau yang terus mengusik hati kami. Sehingga konsep kami tentang kekristenan berubah, menjadi seperti yang Engkau tuliskan di dalam firman-Mu. Terima kasih buat hari ini, terima kasih buat ibadah ini. Bapa, kami akan berdoa untuk bangsa dan negara kami, yang sebentar akan masuk di dalam pemilihan umum. Kami mendengar, kami melihat, dan kami percaya Engkau tahu, situasi politik mulai memanas, mulai terjadi pertikaian-pertikaian, saling menyindir satu dengan yang lain. Tuhan, kami berdoa, Engkau yang mengendalikan, Engkau yang mengasihi Indonesia, Engkau mengendalikan Indonesia. Kami sangat percaya bahwa pemimpin untuk 5 tahun ke depan, Tuhan sudah tentukan. Apa yang Kau tentukan tidak mungkin diubah oleh siapapun. Itu sebabnya kami percaya bahwa siapapun yang nanti terpilih, sebetulnya itulah yang Tuhan pilih. Kami mau ikut dan kami percaya. Kami tidak mau larut di dalam hingar-bingar semua percakapan dan semua hal-hal yang terjadi hari-hari ini. Kami hanya berdoa shalom untuk Indonesia, damai untuk Indonesia, sejahtera untuk Indonesia. Kami juga berdoa untuk kota Kudus, kota di mana kami hidup, kota di mana kami berusaha, kota di mana kami mendapat nafkah, dan kota di mana kami boleh mengenal Tuhan dan bertumbuh. Tuhan, jadikan kota ini menjadi kota yang kudus, supaya di dalamnya ada orang-orang kudus yang dimulai dari gereja Tuhan, hidup kudus di hadapan Tuhan, di hadapan sesama. Biar ekonomi kota ini terus berkembang. Biar roda
sosial, kemasyarakatan menjadi lancar. Sehingga hubungan satu dengan yang lain menjadi terbuka dan menjadi harmonis. Kami berdoa buat gereja-gereja Tuhan di kota ini. Biar ada kesatuan gereja, kesehatian gereja ya Tuhan. Dan pada akhirnya secara khusus kami berdoa buat jemaat-Mu di GKMI Kenari ini Tuhan. Engkau memberkati setiap umat Tuhan. Engkau memberkati para pemimpin gereja, majelis gereja. Engkau memberkati Bapak Gembala. Hikmat Tuhan, urapan Tuhan ada di atas mereka semua. Sehingga bisa membawa gereja ini untuk masuk di dalam rencana Tuhan. Berjalan dalam jalan Tuhan. Dan membawa umat Tuhan semakin dewasa. Akhirnya siap untuk menyambut kedatangan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami peralaskan permohonan doa kami, syafaat kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu, kita berdoa bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.